Baik, demikian firman Tuhan. Dari firman ini saya mendapatkan dua poin penting yang akan saya sharing buat kita semua. Yaitu yang pertama, berani beritakan kebenaran firman. Amin. Amin. Jadi cerita dari firman ini adalah Paulus dan Silas waktu memberitakan Injil di Filipi, mereka dijebak oleh pembesar-pembesar di kota itu, sehingga mereka ditangkap dan dijebloskan dalam penjara. Tetapi Tuhan buat mujizat waktu di dalam penjara tersebut. Nanti mungkin kita akan sharing sama-sama dengan firman Tuhan ini. Tadi saya sangat diberkati dengan firman ini. Kenapa? Karena tadi saya punya judul yaitu penyembahan membawa mujizat. Amin. Amin. Kenapa saya mengambil tema tersebut? Karena lihat dari latar belakang firman ini, Silas dan Paulus saat mereka menyembah Tuhan, mereka diberikan mujizat, yaitu mereka terlepas dari penjara. Kesaksian beta secara pribadi, beta kalau dalam masalah persoalan, saat beta menaikkan pujian penyembahan yang betul-betul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, beta rasa kayak masalah tuh kayak tiba-tiba seketika hilang. Mungkin Bapak Mama pernah merasakan seperti itu. Waktu kan ketong ada ibadah setiap Jumat itu kan ketong doa puasa. Nah waktu itu beta yang pelayanan. Saat beta pujian penyembahan dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba Roh Kudus bekerja. Beta bahasa roh nih 1 jam beta sudah berhenti sampai akhirnya itu satu ruangan tuh sangat dilawat dengan Roh Kudus tuh, sampai anak kecil pun tuh sampai meronta-ronta sampai ke dikuasai oleh Roh Kudus. Karena saat beta pujian penyembahan dengan ketong betul-betul penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Roh Tuhan bekerja dan kotong sudah tahu Tuhan melawat kotong luar biasa, dan itu Roh Kudus tuh menyertai itu ruangan. Dan itu saat tiba-tiba biasa kotong ibarat cuma paling 2 jam, tapi kotong sampai 5 jam. 5 jam itu full pujian penyembahan. Wow, luar biasa. Kotong di sini mungkin sesekali harus full dengan pujian penyembahan. Karena apa Bapak Mama, dalam satu ibadat dia punya atmosfer paling kuat itu saat kotong pujian penyembahan. Betul kosong deh? Kotong dengar saja dari kesaksian orang-orang yang dari ex gereja setan. Dong waktu bertobat, dong betul sampai merinding. Mongol atau siapa pokoknya yang di YouTube dong bilang dong dari ex gereja setan. Dong bilang kalau gereja kuat dengan pujian penyembahan, di situ pekerjaan iblis dong bisa bekerja. Tapi kalau gereja yang sudah ada kuat penyembahan, Bapak Mama, iblis ada di situ juga. Yang percaya kosong deh. Gereja kira-kira dalam gereja itu iblis ada kosong. Ada. Tetap pernah dengar kesaksian yang waktu ini Pak Gilbert, dia ditantang oleh Pak Dautoni. Itu Pak Dautoni ya. Nah, Dautoni. Itu kan waktu altar call, dia mau coba Pak Gilbert, Pastor Gilbert. Tapi saya pikir, ini orang ini kayaknya biasa salah. Tapi waktu pujian penyembahan dinaikkan, dia langsung bertobat saat itu juga. Makanya kenapa kalau kotong, beta sarankan kotong di ini persekutuan, kalau kotong mau kuat, kotong mau ada perubahan, kotong harus kuat di pujian penyembahan. Betul kosong ya? Orang-orang yang pemimpin sebagai pujian penyembahan, kotong harus lebih asa dong. Karena harus menjadi seorang worship leader yang luar biasa. Karena kalau dalam ibadat, Bapak Mama, kotong kalau mau bicara firman Tuhan, mungkin tiba-tiba ada yang baru 5 menit, ada yang cuma ngantuk, ada yang subuh buka Facebook, ada yang subuh WA, betul kosong aja. Karena dong susah ditahan dengan orang keomongan atau firman Tuhan. Tapi kalau kotong pujian penyembahan, kalau yang pimpin luar biasa, dia yang pemimpin worship leader, dia betul-betul persiapan diri, kotong pasti merasakan sesuatu yang beda. Betul kan deh? Makanya kenapa gereja-gereja yang hebat itu tuh karena apa? Dong pujian penyembahan tuh luar biasa.
beta nih sukelin waktu beta di Jakarta tuh, beta sukelin banyak gereja juga. Dan memang kalau satu gereja dia punya pujian penyembahan luar biasa, beta rasa beda. Beta rasa kayak mau pujian penyembahan terus, sekalipun cuma firman. Kadang ada di Jakarta nih, dong cuma firman cuma 5 menit. Habis itu full dengan pujian penyembahan. Kayaknya ketong sesekali harus seperti itu. Betul gak kali? Ada yang setuju? Jadi ketong 1 jam full pujian penyembahan. Beta rasa ini anak kecil dong akan dilaut Tuhan secara luar biasa. Dan ini akan persekutuan, ini akan membuat gebrakan yang luar biasa. Amin? Amin. Makanya waktu beta baca ini firman, beta ini jujur, beta kemarin ini bilang, Fadli kayaknya beta ini sudah bisa bawa sharing. Tapi Fadli tadi beta masih kontak jam 3. Beta kan tadi ada bantu kawan, ada ujian BUMN, ada 3 orang memang. Makanya dia bilang, wih beta capek. Tapi bila waktu kayaknya beta masih bisa. Jadi beta kontak Fadli, dia bilang, Fadli so ada yang ingin bawa sharing kok. Dia bilang, son ada nih kapati su. Dia bilang, aduh Tuhan, beta jujur besok dari persiapan apa-apa. Dari Rizal, dia bilang, aduh Tuhan tolong, apa yang beta mau omong nih? Jadi waktu beta duduk, kayak Roh Kudus kasih ingat, lu harus omong tentang pujian penyembahan. Ini firman. Dulu ini kita pernah sharing kembali, kalau kayu masih ingat, kita dulu pernah sharing ini firman. Dan ini beta renungkan ya waktu beta dapat info itu waktu pergumulan di sini. Jadi berasa kalau waktu ketong betul-betul pujian penyembahan yang luar biasa, mujizat terjadi. Orang yang datang dengan sakit pasti pulang nih dong langsung sembuh, betul Pak Sandra? Sakit, memang rasa beda kalau ketong kayak pujian penyembahan tuh kayak ketong otot-otot, ketongnya rasa sakit nih, tiba-tiba kayak enak gitu, betul Pak Sandra? Besok tahu bapak mama kemana, tapi kalau beta rasa seperti itu bagi pribadi. Saat beta kayak apalagi sampai ketong bahasa roh, wow luar biasa. Kayak itu Roh Kudus tuh kayak kayak ada vitamin yang masuk dalam potong sel-sel tubuh, tiba-tiba langsung potong sembuh memang nih. Potong yang datang dengan mungkin demam, tiba-tiba pulang potong mungkin bisa lari-lari keliling. Potong bisa minum es mungkin, atau potong bisa beraktivitas dengan baik saat potong pujian penyembahan. Nah, kalau potong mau relate dengan firman Paulus dan Silas, Tuhan buat mujizat waktu dong dalam penjara. Bayangkan orang dalam Silas dan Paulus masih dalam penjara pun dong masih pujian penyembahan kepada Tuhan. Orang kalau dalam masalah dong pasti bilang, Tuhan ini beta datang sini untuk ini beritakan Injil. Kenapa Tuhan izinkan beta untuk masuk dalam penjara? Pasti kalau ketemu manusia begitu bilang, Tuhan ini kayak kan pasti ketemu kayak ada bersungut-sungut bilang, Tuhan ini beta ini melayani Tuhan, maka kenapa beta harus dapat masalah seperti ini? Pernah ada yang begitu? Pasti kau tuh bilang, Tuhan nih kenapa beta melayani Tuhan bagi anak nih? Dia nakal terlalu Tuhan nih betul. Beta nih melayani setiap saat, beta berdoa setiap saat, beta puasa. Tapi beta pun suami ini begini terus bertahun-tahun. Dia pun keluarga nih sudah ada perkembangan. Nah itu kotong harus koreksi diri. Itu kotong bersungut-sungut kepada Tuhan. Jadi kotong harus cepat-cepat aduh Tuhan dalam beta punya dalam beta punya masalah, beta mau terus penyembahan. Kalau Tuhan melihat kotong terus penyembahan dalam keadaan apapun, Tuhan buat mujizat. Amin. Seperti Paulus dan Silas. Waktu orang di tahanan dong ada tidur enak-enak, penjaga ada tidur. Dia dengan Silas dong melakukan pujian penyembahan dengan tengah malam. Bayangkan orang itu ada jam-jam tidur enak, jam-jam 3, 4 orang di tidur enak. Waktu di sini yang jam-jam 3, 4 ada pujian penyembahan. Ada kok? Kalau beta kalau tak bangun, kayak Roh Kudus bilang, lu harus bangun pujian penyembahan. Beta kadang malam bilang, beta masih terlalu mengantuk nih. Itu nanti pasti akan bisa tidur. Nanti Tuhan buat beta karena akhirnya beta harus bangun dan berdoa. Kita di malam nih. Dari malam beta nonton scroll, bilang Tuhan beta mau apa nih? Tapi beta sudah ada siap firman. Beta nonton YouTube, nonton IG, pokoknya real. Semua beta nonton sampai jam 3 pagi. Tiba-tiba belum lagi, lu mau bangun berdoa atau? Jadi siap Tuhan, beta langsung bangun. Beta berdoa, beta baca Alkitab. Beta pikir nanti kayak 2 pasal, mungkin beta langsung ngantuk. Tapi beta baca sampai 10 pasal. Beta kalau mengantuk. Mungkin itu jam 4 pagi, bilang Tuhan nih. Jadi bang, beta berdoa, beta baca habis Alkitab, beta berdoa habis.
ada satu nih apa lagu yang buat akhirnya beta sampai menangis. Jujur beta menangis sampai beta ketiduran. Lagu ini apa? Kan ku tahu kan hari esok. Wah itu beta pas itu beta langsung menangis. Tapi menangis apa? Asli itu lah ini apa sujud di altarnya. Itu lebih menangis lah. Dia menangis besok pagi tadi pak. Dan mata ini kesana. Oh iya beta lagi nonton YouTube sampai ini ketiduran dan menangis. Bilang kotong begitu luar biasanya kalau kotong apa ya ke hidup dalam penyembahan tuh kayak enak sekali, kayak tenang sekali. Makanya ini sore akhirnya tadi beda di situ Tuhan bilang lu bawa saat tentang pujian penyembahan. Dan memang beta lihat juga kayaknya di sini mungkin kayaknya kurang pujian penyembahan kok, jujur kok. Iya sih. Jadi mungkin kotong harus lebih mengasah kotong punya skill, kotong punya talenta yang Tuhan berikan. Beta ini bukan beta juga hebat, beta juga masih terlalu banyak belajar. Beta nih dulu awal-awal WL tuh di Alor, di Alor sana. Dia bilang, nah itu beta jadi mahasiswa praktek di sana. Nah dong tahu saya ini mahasiswa praktek teologi ini sudah bisa semua. Belum itu hanya beta pernah, beta mungkin singan tapi WL pernah. Nah sekali turun langsung di gereja besar dan langsung WL. Dia bilang gitu itu 1 minggu tuh beta doa puasa. Tapi di saat memang betul-betul potong persiapan diri, potong persiapkan lagu yang Tuhan berikan. Tuhan mau luar sebenarnya lagu ini betul-betul luar biasa. Makanya potong harus apa ya? Kotong harus lebih ke beta ini soalnya beta mau apa ya untuk membagikan buat kotong karena kotong harus membangun kotong pujian penyembahan yang luar biasa karena dalam ibadat yang paling kuat dia pun atmosfer itu saat pujian penyembahan. Karena bapak mama kalau kotong sadar kayak kotong melompat, kotong tarik kaki mungkin ada keseleo atau asam urat umat. Saat kotong pujian penyembahan kotong melompat, kotong bersuka cita ya. Masih Tuhan bilang langsung ini apa asam urat ini langsung tiba-tiba hilang sakit. Beta rasa seperti itu dan beta yakin kotong semua harus merasakan seperti itu, amin. Nah kembali kepada firman Tuhan. Nah waktu apa Silas dan Paulus dong saat melakukan pujian penyembahan Tuhan buat mujizat, yaitu apa terjadi? Gempa bumi yang mengakibatkan penjara terbuka dan akhirnya dari ini kepala penjara dong bilang gini, wih ini Paulus dan Silas nih kayaknya dong nih duku nih mah, kok dong bisa nih buat ini bang seperti ini. Akhirnya ini kepala penjara yang bawa diri, dia mau cari ilmu dari ini Paulus dan Silas. Ternyata dong punya kuasa adalah kuasa Kristus. Akhirnya dia punya satu keluarga bertobat dan ini kepala penjara dan semua tahanan berasa semua bertobat, amin. Makanya itu adalah kuasa dari pujian penyembahan, yaitu membawa pertobatan.